Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi di channel Pustaka Rama. Kali ini kita akan membahas tentang Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya. Mari kita simak penjelasannya. Balaputra Dewa, Raja Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya bermula dari daerah pantai timur Sumatera yang telah menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi para pedagang dari India dari sekitar awal tahun Masehi. Sehingga mulai bermunculan pusat-pusat perdagangan pula di sekitar sana. Lambat laun, pusat-pusat perdagangan tersebut berkembang menjadi kerajaan-kerajaan kecil di sekitar abad ke-7 Masehi. Sriwijaya berpusat di antara Sumatera Selatan, sebagian Malaysia, dan sebagian besar Pulau Jawa. Ketika berjaya, daerah kekuasaan kerajaan Sriwijaya sangatlah luas, bahkan membentang dari Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Sri Maharaja Balaputra Dewa, anggota Wangsa Sailendra yang menjadi raja keempat Kerajaan Sriwijaya. Ayah Balaputra Dewa bernama Samaragrawira, sedangkan ibunya bernama Dewi Tara, putri Darmasetu dari Wangsa Soma. Balaputra Dewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Balaputra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman, sehingga banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, banyak juga peninggalan berupa prasasti-prasasti. Di antaranya Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, dan Prasasti Karangberahi. Mari kita bahas satu persatu yuk. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Tatang dekat Palembang. Prasasti ini berangka tahun 605 Saka atau 683 Masehi. Isinya antara lain menerangkan bahwa seorang bernama Dapun Tahyang mengadakan perjalanan suci Sidayatra dengan menggunakan perahu. Ia berangkat dari Minangkabau dengan membawa tentara 20.000 personil. Prasasti Talang Tuo. Diberi nama Prasasti Talang Tuo karena ditemukan di sebelah barat kota Palembang di daerah Talang Tuo. Prasasti ini berangka tahun 606 Saka atau setara dengan 684 Masehi. Prasasti ini berhuruf Palawa namun berbahasa Melayu kuno. Isinya menyebutkan mengenai pembangunan sebuah taman yang disebut Sri Setra atas perintah Dapun Tahyang Sri Jayagana untuk kemakmuran semua makhluk. Selain itu, terdapat pula doa dan harapan yang menunjukkan sifat agama Buddha.
Prasasti Telaga Batu. Prasasti ini ditemukan di kolam Telaga Biru, tidak jauh dari Sibokingking, Kota Palembang. Prasasti ini tidak dituliskan angka tahun pembuatannya. Diperkirakan prasasti ini berasal dari tahun yang sama dengan prasasti Kota Kapur, yakni sekitar 686 Masehi. Isinya mengenai kutukan-kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan dan tidak mengikuti peraturan kerajaan atau perintah raja. Prasasti ini juga memuat data-data mengenai penyusunan ketatanegaraan Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Desa Penangan, Mendo Barat, Pulau Bangka. Berangkat tahun 608 Saka atau 656 Masehi. Isi utamanya adalah permintaan kepada para dewa untuk menjaga kesatuan Sriwijaya. Prasasti ini juga berisi kutukan-kutukan terhadap mereka yang berbuat jahat, tidak tunduk kepada raja atau tidak patuh terhadap kerajaan akan celaka. Keterangan penting lain adalah terdapat catatan usaha Sriwijaya untuk menaklukkan bumi Jawa yang belum tunduk kepada kerajaan Sriwijaya. Prasasti Karangberahi. Prasasti Karangberahi ditemukan di Desa Karangberahi, Jambi. Prasasti ini berangkat tahun 608 Saka atau setara dengan 686 Masehi. Isinya kurang lebih mirip dengan prasasti Kota Kapur dan prasasti Telaga Biru, yakni tentang kutukan bagi yang tidak tunduk kepada Sriwijaya. Di samping prasasti-prasasti tersebut, berita dari negeri Cina juga merupakan sumber sejarah Sriwijaya yang penting. Misalnya berita dari Itsing yang pernah tinggal di Sriwijaya. Setelah berlayar selama 20 hari dari Guangzhou, Itsing tiba di Fotsi atau Sriwijaya pada tahun 651 Masehi. Ia tinggal dan belajar di Sriwijaya selama 6 bulan. Raja Sriwijaya membantunya untuk sampai ke Melayu, dan Itsing tinggal di sana selama 2 bulan. Selain itu, terdapat juga peninggalan kerajaan Sriwijaya yang berhubungan dengan perkembangan agama, meliputi Candi Muara Takus ditemukan di daerah Riau, Arca Buddha ditemukan di daerah Bukit Siguntang, dan Wihara Nagipatana dibangun oleh Sriwijaya di Nagipatana, India Selatan. Nah, itu tadi penjelasan tentang Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya. Semangat perjuangan dan kerja keras Raja Balaputra Dewa dalam memajukan kerajaan Sriwijaya sehingga menjadi kerajaan yang besar patut kita teladani. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal untuk menyaksikan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa.